Hai semuanya, selamat datang di jam 9 pagi. Pernah merasa waktu begitu cepat berlalu sementara pekerjaan masih menumpuk? Jangan sampai kamu terjebak dalam kebiasaan sibuk tanpa hasil. Dengan strategi manajemen waktu yang tepat, kamu bisa bekerja lebih efisien tanpa harus mengorbankan kesehatan atau kehidupan pribadimu. Yuk kita cari tahu cara mengelola waktu agar bisa lebih produktif dan teratur. Pertama, rencana dan prioritas. Menentukan prioritas bukan hanya soal menyusun pekerjaan berdasarkan urgensi, tapi juga memahami dampaknya terhadap tujuan jangka panjang. Sebuah rencana yang baik adalah peta yang akan memandu langkahmu. Bayangkan saja kalau kamu menjadi seorang kapten kapal yang harus menavigasi lautan tugas. Tanpa peta yang jelas, kamu bisa tersesat di tengah hiruk-pikuk pekerjaan yang tidak penting. Dengan membuat prioritas ini, kamu mengatur agar energi dan waktumu fokus pada hal-hal yang benar-benar membuat perbedaan dalam hidupmu. Kedua, eliminasi pencurian waktu. Waktu adalah aset berharga yang sering kita sia-siakan tanpa sadar. Media sosial, notifikasi yang terus berdatangan, atau sekedar obrolan kecil bisa mencuri jam-jam produktifmu. Cobalah untuk lebih waspada terhadap hal-hal ini. Kadang kita merasa sibuk, padahal kita hanya terjebak dalam distraksi. Tantang dirimu untuk mengidentifikasi pencuri waktu terbesar dalam rutinitasmu dan buat komitmen untuk menyingkirkannya. Ingat, produktivitas bukan soal bekerja lebih lama, tetapi bekerja lebih cerdas. Ketiga, delegasikan pekerjaan yang tepat. Delegasi bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda kepemimpinan yang cerdas. Kamu mungkin merasa mampu untuk mengerjakan segalanya sendiri, tetapi kenyataannya, membagi tugas pada orang yang tepat justru bisa meningkatkan kualitas hasil. Dengan mendelegasikan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian timmu, kamu memberikan mereka kesempatan untuk berkembang sekaligus meringankan bebanmu. Inilah seni dari manajemen waktu yang sesungguhnya. Memaksimalkan potensi tim sambil tetap menjaga keseimbangan kerja. Keempat, berani menolak. Menolak bisa jadi juga terasa sulit, apalagi jika kamu adalah tipe orang yang selalu ingin membantu. Namun, belajar berkata tidak adalah salah satu bentuk manajemen waktu yang sangat efektif. Menolak juga bukan berarti tidak peduli, tetapi lebih tentang menjaga prioritasmu agar tetap sejalan dengan tanggung jawab utamamu. Ingat, jika kamu mengatakan iya, kamu mungkin akan mengorbankan pekerjaanmu sendiri. Jadi, hargailah waktumu dan berani untuk menolak hal-hal yang bisa mengganggu fokusmu. Kelima, melakukan evaluasi. Seringkali kita terjebak dalam pola kerja yang kita pikir sudah benar, padahal sebenarnya masih banyak yang bisa diperbaiki. Itulah pentingnya evaluasi berkala, untuk melihat kembali apa yang sudah kamu lakukan dan bagaimana cara kamu untuk melakukannya. Mungkin saja ada langkah-langkah yang bisa disederhanakan atau bahkan tugas-tugas yang seharusnya tidak perlu dilakukan sama sekali. Evaluasi memberi kamu kesempatan untuk terus memperbaiki sistem kerja, sehingga semakin efisien dan teratur. Keenam, memiliki waktu rehat yang cukup. Nah, seringkali kita lupa bahwa tubuh dan pikiran kita juga butuh istirahat untuk bisa bekerja dengan maksimal. Produktivitas tidak diukur dari seberapa lama kamu bekerja, tetapi dari seberapa efektif kamu memanfaatkan waktu yang ada.
Memberikan tubuhmu waktu untuk beristirahat adalah investasi dalam kesehatan dan kejernihan berpikirmu. Ketika kamu kembali bekerja setelah istirahat yang cukup, kamu akan merasa lebih segar, lebih fokus, dan lebih siap untuk menghadapi tantangan. Jadi, jangan remehkan kekuatan istirahat ya. Manajemen waktu yang efektif bukanlah tentang mengerjakan lebih banyak, tetapi tentang bekerja dengan lebih cerdas, dengan merencanakan, memprioritaskan, dan menghindari distraksi, serta berani mengatakan tidak. Kamu bisa mengubah cara kerjamu menjadi lebih efisien. Ingat juga untuk selalu evaluasi dan beri dirimu waktu istirahat yang cukup. Mulai terapkan tips-tips ini dan lihat bagaimana produktivitasmu meningkat. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.